Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak memeriksa kehadiran. Ini yang tidak masuk siapa? Bapak. Absen aja sudah ya. Abdul Ghani, Ahmad Al-Farisi, Daniel, Ahmad Amin, Aldi, Alfian, Ariza, Eka, Izul, Khairul Hakim, Jefrian, Malikul, Isbaul Husna, Ilham, Hamdan, Fatola, Riza, Agil, Aldi, Edi Johannes, Fatihur, Khairul Fatah, Lutfi, Rusdi, Niko, Putra Aidil, Pangga, Robi Dani, Wahyu Abdul Qadir. Selanjutnya seperti biasa kita melaksanakan aksara 10. Ya, jadi ini aksara 10 telah materi sebelumnya. Niko minta tolong dibacakan. Tolong jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik-titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari 1. Titik pusat. Titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. 2. Jari-jari. Jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. 3. Diameter. D. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. 4. Busur lingkaran. Garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. 5. Tali busur. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. 6. Juring lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. 7. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. 8. Apotemen, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur tegak lurus dengan tali busur. Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran K sama dengan 2IR atau K sama dengan ID. Luas lingkaran. Rumus luas lingkaran R sama dengan R kuadrat. Ini adalah materi pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang matrik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian nanti dapat mengkonversi atau mengubah dari matrik dari data ke matrik. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah dalam bentuk matrik. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di kelas ini. Yang namanya baris itu yang mana? Yang depannya. Barisnya di kelas ini ada berapa? Di kelas ini ada berapa baris? Ada 3. Kemudian kalau deret, deretnya mana deretnya? Yang belakang. Ada berapa deret di kelas ini? 3. Ada 3. Yang di sini barisan dan deret di kelas itu namanya apa? Masih belum tahu ya. Nah, nanti kita akan pelajari berkaitan dengan matematika, namanya adalah matriks. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok seperti yang sebelum-sebelumnya. Biasanya silahkan kalian bentuk ke kelompok masing-masing. Yang kemarin ada 5 kelompok. Jadi sekarang silahkan kalian
Udah ya? Selesai semua? Sekarang presentasi. Presentasinya aku bagi dua, yang A sampai F kelompoknya ikut, kemudian yang G sampai K kelompoknya dan. Sekarang bagi dulu ya kelompoknya. Nanti kita sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Jawablah pertanyaan berikut. A. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. B. Kegiatan 1. Pak Lukman adalah seorang pengusaha elektronik dan memiliki berbagai cabang di Jawa Timur. Salah satu cabang itu di Jember, menjual 3 jenis barang elektronik, yaitu kamera, laptop, dan printer. Pak Lukman ingin mendata banyak barang yang terjual pada bulan Oktober, November, dan Desember. Berikut adalah data banyak barang yang terjual di cabang Jember pada bulan tersebut. Pada bulan Oktober terjual kamera 10 inci,
laptop 15 inch, printer 15 inch. Pada bulan November terjual kamera 15 inch, laptop 7 inch, printer 10 inch. Pada bulan Desember terjual kamera 8 inch, laptop 11 inch, printer 12 inch. Jawablah pertanyaan berikut. A. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. B. Tuliskan kelompok bilangan tersebut dalam bentuk matriks dengan nama matriks A. C. Tentukan banyak baris dan kolom pada matriks yang diperoleh pada soal B. D. Tuliskan order matriks A. E. Sebutkan elemen pada baris kedua. F. Sebutkan elemen pada kolom ketiga. Soal yang pertama, A. Janjian dalam bentuk tabel. Pada bulan Oktober, karena di soal pada bulan Oktober terjual kamera 10 inch, maka di sini ditulis 10. Laptop di sini di soal tertulis 15 inch, maka di sini 15. Dan printer adalah 9. Dan pada bulan November di sini terjual kamera 15 inch, dan sini tertulis 15. Dan laptop 7 inch, printer 10. Pada bulan Desember terjual kamera 8 inch, laptop 11 inch, dan printer 12. Maka ini hasilnya. Penyajian dalam bentuk matriks. Yang ini namanya, yang ke pinggir namanya baris, yang ke bawah kolom. Baris yang pertama 10, 15, dan 9. Baris yang kedua 15, 7, dan 10.
Baris yang ketiga 8, 11, 12. Kalau ke bawah namanya kolom. Kolom yang pertama 10, 15, dan 8. Kolom yang kedua 15, 7, 11. Kolom yang ketiga 9, 10, dan 12. Jawaban soal kali C. Banyaknya baris adalah 3. 1, 2, 3. Banyaknya kolom adalah 3 juga. 1, 2, 3. Jawaban soal B. Ordo matris A adalah karena barisnya 3 dan kolomnya 3, jadi dikalikan 3 kali 3. Jawaban soal E. Elemen pada baris pertama adalah yang ini 10, 15, dan 9. Jawaban soal F. Elemen pada baris kedua adalah 15, 7, dan 10. Elemen pada baris kedua adalah 15, 7, 10. Ini namanya baris. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barusan sebenarnya nomornya itu sampai K, sampai kolom 3 yang dijelaskan. Tapi sekarang kita yang ini sampai K. Harus dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusri Indiko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman. Perkenalkan, nama saya Elemen pada baris ke-1 kolom kedua tahun kedua adalah 5 adalah karena pertanyaannya adalah baris ke-1 kolom kedua baris kedua, maka jawabannya adalah 15 karena ini yang tegak adalah kolom 1 dan yang mengerti ini namanya baris. Pertanyaan yang kedua, elemen pada baris kedua kolom ketiga adalah karena ditanyakan adalah baris kedua kolom ketiga, maka ini adalah baris kedua dan yang kolom ketiga ini, maka jawabannya adalah 10. Elemen pertanyaan yang ketiga, elemen pada baris ketiga kolom ketiga adalah baris ketiga itu ini dan yang kolom ketiga ini, maka jawabannya adalah 12. Pertanyaan yang keempat, yang D, posisi angka 8 dan 9 adalah karena yang ditanyakan di sini adalah posisi angka 8 dan 9, maka jawabannya adalah
Yang 8 ini berada di sisi baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga kolom 1, kolom 1. Dan yang 9 baris ke-1 kolom ke-3. Dan yang K 9 dan kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah matriks adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang menyusun dalam bentuk baris dan kolom atau lajur dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahi barusan? Ada yang berbeda ya, yang kelompoknya dari barusan ada yang sama atau tidak? Ya, ada yang salah yang mana mas? Tentukan yang mana? Barusan yang ada tidak? Apa? Kalau ada salah yang nomor 1 nomor 2 ya. Kemudian yang salah Ya, gimana katanya Hamzah tadi? katanya Anda kolom ke-1 baris ke-2. Ya, Kemudian harusnya baris ke-1 kolom ke-2. jadi baris harusnya yang mana nak? Baris yang Datar barat dan kolom yang bawah. ya, ini paham? Paham ya? Ya. Jadi dari permasalahan ini, kalau ada matrik berarti harus diubah ke dalam bentuk apa dulu? Tabel. Setelah tabel baru dikonversi ke dalam bentuk matrik. Perusahaannya itu benar atau tidak ini? Nah, kalau matrik harus ada apanya katanya begini? Ada apanya? Lihat aja. Ada huruf apanya? Ada harus A, huruf K, kata dari A sampai Z boleh, jadi harus ada identitasnya. Misalkan kamu harus menggunakan huruf A, misalnya maunya sudahnya A ada tanda apa? Sama dengan. Kemudian ada huruf siku, di dalamnya diisi ada apa ini di dalam? Ya, himpunan bilangan. Apa itu namanya? Baris yang mana? Baris Ya, kolom ya. Nah, kemudian di sini juga ada elemen. Nah, kalau kalian ingin sampai ke tukang elemen misalkan A1 titik 3 misalkan, berarti yang depan ini punyanya siapa? Baris. Yang ini punya kolom. Berarti ini artinya baris ke Satu. tiga. Yang mana posisinya? Baris ke-1 di mana di sini? Kolom ketiga di 9. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham semua, silakan kamu kerjakan latihannya. Itu kan ada latihannya? Silahnya. Silakan dikerjakan. Nanti kita bahas lagi. Yang sebelahnya. Nah, kerjakan.
penelitian kami. Pihak saja ada dalam. Soal A. Banyaknya baris dan kolom. Baris yang pinggir, kolom yang tegak. Jadi banyaknya baris dan kolom. Baris yang ke pinggir, kolom yang tegak. Baris ada 1, 2, 3. Banyaknya baris adalah 3. Dan kolom 1, 2, 3. Dan kolom ada 3. Jadi dikalikan jadi 3 kali 3. Elemen pada baris kedua adalah 17, 16, dan 8. Ya. Oke, elemen kolom 3. Kolom 3 yang tegak bagi 1, 2, 3. Kolomnya adalah 18, jadi 18, 8. Yang D, baris ketiga dan kolom 1. Baris ketiga kan 1, 2, 3. Ini yang dan kolom 3 1, 2, 3 berarti 7. Jawabannya adalah baris ke-1 kolom kedua. Ini berarti
ke-22 dan 12. Baris ke-1 kolom ke-2. Baris ke-3 kolom ke-1. Ada yang punya jawaban lain? Kelompok mana? Nah, kelompoknya ya. Silakan ya. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ya, satu kolom 3. Kemudian yang 12 berapa? Baris ke-1 kolom ke-2. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Yusuf Nurdi. Perkenalkan nama saya Alek Kalidia. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Fatih. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Jadi saya akan presentasikan dan bisa memperbaiki jawaban yang salah. Jadi yang salah ini yang nomor C. Jangan ini sebenarnya warna kita tujuh. Jadi jawabannya itu antara dua. Kenapa kau berdua? Karena baris ketiga itu yang vertikal. Maaf. Jadi yang baris itu yang horizontal dan yang kolom itu vertikal. Jadi jawabannya nomor D ini adalah baris ketiga kolom 1. Jadi jawaban yang benar itu adalah baris ke-3 kolom ke-1 hingga ke-2 dan baris ke-1 kolom ke-2 12. Sudah paham semua? Lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari soal sama dari permasalahan tadi sudah paham semua. Ya. Jadi pengertian matrik itu apa? Simulasinya sampai bisa menyimpulkan bareng-bareng. Oh ya, ada. Ini matrik berdiri nih. Matrik itu apa? Matrik adalah suatu timuran bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Lihat nih bentuk kalau baris apa baris? Nah, Yang punya
penggabungan penjumlahan antara baris dan kolom. Penjumlahan baris dan kolom yang lainnya. Ya, udah, apa? Udah, tidak. Ordo anu macam beriki. Kalau artinya Jumlah baris ordo adalah jumlah baris dan kolom. Dan udah. Kalau kolom apa? Yang diri. Kalau ordo adalah Itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. jadi yang